Di balik hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gempuran informasi hari ini, ada kisah sunyi yang jarang terdengar. Kisah tentang perjalanan panjang literasi di Indonesia. Sebuah kisah bukan sekedar tentang huruf dan kata, tetapi tentang harga diri, kemerdekaan, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, bangsa ini telah mengenal huruf. Dari prasasti Kedukan Bukit yang ditulis dalam aksara Pallawa hingga naskah-naskah kuno lontar di Bali dan Bugis. Literasi kala itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi jendela spiritual, budaya, dan peradaban. Ketika Belanda datang, pendidikan dijadikan sebagai alat kontrol. Sekolah dibuka, tapi terbatas. Buku tersedia, tapi tak merata. Rakyat banyak yang dibiarkan buta huruf dan buta arah. Namun, dari keterbatasan itu, muncullah nyala api. R.A. Kartini menulis surat-surat yang mengguncang Eropa, menuntut hak perempuan untuk belajar. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa, menanamkan benih pendidikan merdeka. Tan Malaka menulis Madilog, mengusung literasi sebagai senjata berpikir kritis. Beliau menuliskannya di pengasingan di Sumatera Barat saat Tan Malaka bersembunyi dari kejaran Belanda dan Jepang. Kutipan-kutipannya yang sangat memotivasi dari Madilog yaitu, pengetahuan dan kemerdekaan berpikir adalah dasar dari semua kebebasan. Revolusi Indonesia harus dimulai dari revolusi cara berpikir. Dan tentu saja, ini tak terlepas dari literasi. Horas, ahoy, menjuah-juah, enjuah-juah, yahoo! Saya Syifa, siswa dari SMA Negeri 1 Medan. Sebagai generasi muda, saya menyukai tantangan dan mencoba hal-hal baru. Saya pernah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan satu negeri di Kota Medan, mengikuti lomba dari tingkat kota hingga nasional, dan memiliki beberapa karya tulis yang sudah dibukukan. Dari semua pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan tak terlepas dari literasi. Pemerintah menggencarkan program pemberantasan buta huruf, terutama di tahun 1950-an hingga 1980-an. Majalah, buku pelajaran, dan bacaan anak diterbitkan besar-besaran. Tapi, literasi bukan hanya soal bisa membaca. Ia adalah soal memahami, menganalisis masalah, dan merefleksi diri. Mari kita kembali mengulas literasi di negeri kita tercinta ini. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, kemerdekaan politik tercapai. Namun, kemerdekaan berpikir masih belum, karena puluhan juta rakyat belum bisa membaca dan menulis. Kenyataannya, saat akses informasi semakin mudah hari ini, justru minat baca masyarakat semakin menurun. Pada tanggal 5 Desember 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan hasil tes Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 melalui kanal YouTube resmi Kemendikbudristek. Menurut pengumuman tersebut, Indonesia meraih skor 359 dalam membaca, 366 dalam bidang matematika, dan 383 dalam sains. Dengan hasil ini, posisi Indonesia berada pada peringkat 68 dari total 81 negara yang berpartisipasi dalam PISA 2022. Lalu, bagaimana kondisi literasi di Kota Medan, Sumatera Utara? Medan dikenal sebagai kota besar yang penuh energi, kota yang keras, penuh dialek unik, dan kaya akan keberagaman budaya. Dari Melayu, Batak, Tionghoa, Tamil, hingga Jawa, semua hidup berdampingan. Medan sangat kuat dengan tradisi lisan, cerita rakyat, musik, pantun, dan diskusi warung kopi. Budaya tutur lebih kuat daripada budaya tulis.
Dinamika perbedaan ini menjadikan Medan kaya warna, sekaligus menghadirkan tantangan dalam membangun budaya literasi. Medan bukan sekedar kota besar di Sumatera Utara. Ia adalah pintu gerbang Indonesia bagian barat, tempat perdagangan, budaya, dan gagasan bertemu. Data menunjukkan kegemaran membaca masyarakat Sumatera Utara mencapai 68,4%. Namun, hanya 8,4% anak yang pernah berkunjung ke perpustakaan. Angka ini menunjukkan sebuah kesenjangan. Antusiasme ada, namun akses dan kebiasaan masih minim. Tantangan lainnya yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara bijak. Informasi banjir, tapi kemampuan memilah rendah. Masyarakat banyak yang masih minim literasi digital dan media. Hal ini berdampak pada mudahnya terpengaruh hoaks, informasi palsu, atau konten negatif. Waktu habis untuk konsumsi hiburan pasif, bukan sebagai pembaca aktif. Namun, kita tak boleh berputus asa. Pasti kita selalu punya harapan untuk mewujudkan literasi Indonesia menjadi semakin baik. Menjadi tugas kita bersama untuk saling bergandengan tangan, mendukung, dan saling menguatkan. Di Kota Medan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan mencoba hadir, bukan sekedar ruang sunyi berisi buku, tapi juga ruang pertemuan, ruang berekspresi, ruang dialog. Sebuah laboratorium sosial di mana budaya tutur Medan bisa bertemu dengan budaya literasi, baca, dan tulis. Perpustakaan ini berada di jantung Kota Medan, memiliki pojok literasi ramah anak, ruang khusus yang membangkitkan imajinasi anak-anak sejak dini. Pameran buku, acara budaya, kegiatan penyuluhan, dan sosialisasi menjadikan masyarakat lebih akrab berliterasi. Mobil perpustakaan keliling sebagai sarana layanan perpustakaan bergerak untuk meluaskan jangkauan akses masyarakat pada perpustakaan. Ruang buku difabel yang juga bertujuan membangun kesadaran inklusi bahwa semua masyarakat berhak belajar dan berkarya. Kita juga punya pilihan, buku ada dalam genggaman. Perpustakaan digital telah disediakan dengan mudah diakses. Ada iPusda, Dilitera, Tiba di Sumut, dan iPusnas. Medan sudah berbenah. Semangat berliterasi idealnya juga dimulai dari lingkungan rumah dan juga sekolah. Bagi saya, Perpustakaan SMA Negeri 1 Medan telah menjadi rumah kedua, tempat yang nyaman untuk mencari referensi, mengerjakan tugas, dan berdiskusi. Di perpustakaan, buku-buku dari beragam latar budaya, bahasa, dan perspektif hadir. Ini mengafirmasi bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Akses gratis dan terbuka di perpustakaan menjadi simbol demokratisasi pengetahuan. Literasi adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Ia selalu berevolusi, beradaptasi, dan berkembang bersama kita. Dari naskah kuno hingga modern, dari lontar hingga ke layar, setiap kata menjadi saksi peradaban. Kota Medan dengan segala ceritanya akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari jejak pena Indonesia.